dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat untuk yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama non-Islam, demi Tuhan saya berjanji secara bersama-sama bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan. Yang hadir pada hari ini juga saya hormati, dan yang saya hormati Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia yang bersama saya pada hari ini bersama staf. Yang saya hormati ini data dari Kapolres mewakili juga ini dari kecamatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan saya mohon maaf kalau ada yang belum sempat disebutkan sebelum sambutan ini selesai. Saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Boyolali minta maaf sebelumnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita masih sempat hadir dalam acara pengucapan sumpah dan janji KPPS se-Kecamatan Baulan pada hari ini, dan sebenarnya juga dilaksanakan oleh seluruh anggota KPPS secara nasional di Indonesia. Nah, makanya tadi sempat kami juga, karena kami diperintahkan untuk melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji ini di jam 9. Nah, bingung karena ini hitungannya nasional, jam 9 siapa yang dipakai? Waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah? Nah, sempat dikonfirmasi ternyata jam 9 waktu setempat. Oleh karena itu kita tidak menunggu lagi jam 9-nya waktu Indonesia Barat. Tapi kita tidak tahu karena hari ini kita Zoom secara nasional. Kita juga tetap menunggu jam 9-nya waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Kecamatan Baulan ini menjadi sampel untuk dihubungi oleh KPU RI. Oleh karena itu teman-teman kecamatan tetap mengecek Zoom-nya, jangan sampai kita dipanggil oleh KPU RI. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman KPPS yang ada pada hari ini, seyogyanya KPPS ini bekerja memang dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau tidak salah tadi sejak tanggal 25 Januari sampai tanggal 25 April. Sementara 25 Februari. Berarti masih segar semua ya. Ada yang ngantuk. Oke, 25 Januari sampai dengan 25 Februari. Jadi 1 bulan. Sementara pemilu tanggal pengesahan tahun karena 2020 juga ada Februarinya. Jadi ada 1 bulan. Kenapa 25 Februari? Karena kenapa tidak berarti tanggal 14 atau 15? Kan sudah selesai perhitungan suara. Betul enggak? Nah, kenapa tanggal 25 Februari? Supaya kita masih punya rentang waktu, kita tidak tahu karena kita ini melaksanakan kegiatannya partai politik. Kalau berbicara partai politik pasti banyak maunya. Kalau banyak maunya pasti banyak protesnya. Nah, kita tunggu protes sampai tanggal 25. Teman-teman sekalian, pemilu legislatif dan presiden ke depan, titik awal suksesnya itu ada di tangan teman-teman KPPS. Kalau sudah ada percikan-percikan di KPPS, jangan pernah berharap sampai di atas itu bisa aman. Oleh karena itu, segala persoalan yang ada di TPS mereka selesaikan dulu. Jangan ditabung. Jangan ditabung. Kadang-kadang teman-teman KPPS
sudahlah nanti diselesaikan di kecamatan saja lah atau di PPS. Jangan selesaikan di sana, selesaikan di tingkat TPS. Di sana kan banyak anggota KPPS ada berapa? Dibantu 25, berarti ada 9 yang berpikir. Belum lagi ada pengawas TPS, jadi 10. Nah, selesaikan persoalan itu tingkat KPPS. Belum lagi saksi. Kalau di Kabupaten Tolikoro ada berapa partai politik yang ikut? Ada berapa? Ada berapa partai politik? 8. Yang ikut di Kabupaten Tolikoro hanya 17 partai politik, minus partai umat. Jangan sampai di KPPS, oh ini kertas suaranya ini rusak. Kenapa? Partai umat tidak ada calonnya. Partai umat tidak ada calonnya memang. Didengar memang ya. Jadi luar juga begitu dengar memang. Ada satu partai politik tidak ada calonnya. Jangan sampai yang tidak ada calonnya itu dianggap kertas suara tersebut, surat suara tersebut rusak. Itu tidak ada memang. Kemudian yang kedua, saya sampaikan, kadang di bawah itu yang sangat menentukan itu ada 3 sebenarnya, meskipun semuanya berkolaborasi. Yang paling utama itu adalah KPPS 1, 3, dan 4. Kalau ada ketua KPPS yang suaranya tidak lantang, diganti. Kalau ada yang hanya slow harus diganti. Makanya nanti di Biptek untuk baulan dengan jalan, saya akan uji suaranya. Kalau tidak lantang suaranya, kita buat kesepakatan harus diganti. Kita cari yang lantang suaranya. Karena kenapa? Ketua KPPS itu harus jelas penyampaiannya. Tidak bisa jangan sampai disampaikan tidak rusak, jadi dengan orang rusak. Jangan sampai disampaikan sah, malah dengan orang tidak sah, atau sebaliknya. Jadi KPPS 1 itu harus lantang suaranya, dan bisa tidak. Itu sudah menjadi kewajiban dan sudah menjadi keharusan. Jadi teman-teman ketua KPPS, kalau ada merasa suaranya dia bisa lantang, silakan mengundurkan diri dan diganti oleh teman yang lain. KPPS 3 dan 4 harus pendengarannya yang mengerti. Kalau ada pendengarannya yang setengah-setengah, minta ganti. Ya, kalau ada pendengarannya setengah-setengah, minta ganti. Karena kenapa? Dia tidak boleh salah mendengar. Dibilang sah, dan dia dengar tidak sah. Betul nggak ini? Jadi nanti juga saya uji pendengarannya dengan jarak berapa? Jaraknya KPPS 1 ke KPPS 3 ada berapa meter? PPS perkiraan? Ada? Ada berapa meter? Dengan ukuran kurang lebih 8 kali 10 atau 10 kali 15, ada 3-4 meter. Nah, dengan jarak 3-4 meter kalau tidak didengar oleh KPPS 3 atau 4, ada 2, apakah ketua KPPS suaranya yang tidak lantang, ataukah yang KPPS 3 4 yang pendengarannya yang kurang. Ini harus dicek. Kalau salah dengar, tidak lantang menyampaikan oleh KPPS 1, itu akan menjadi masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelantikan KPPS pengucapan sumpah dan janji KPPS tadi saya sempat ditegur, disampaikan oleh camat. Pengucapan sumpah janji itu bukan main-main. Itu tadi ada yang tawa itu, cuma saya tidak sempat lihat. Ya, sekali lagi
KPPS adalah penentu awal sukses dan tidaknya pemilihan atau pemilihan pencoblosan perhitungan suara. KPPS adalah titik awal sukses dan tidaknya. Karena kebanyakan kalau berseteru partai di PPS, PPK atau di kabupaten pasti bibitnya dari PPS. Olehnya itu, hari ini semua anggota KPPS akan dibidik. Bukan hanya ketua yang diminta, semua yang dibidik. Baru pemilu kali ini semua anggota KPPS dibidik. Kalau yang lalu-lalu hanya ketuanya yang diundang untuk dibidik, tapi kali ini tidak boleh. Karena kalau hanya ketuanya yang diundang, karena dia hanya melalui suara, dia sampai ke teman lain. Katanya yang penting saya tidak salah. Kalau yang lain yang sendiri tidak boleh. Sama halnya di KPU, teman-teman di KPPS juga harus kolegial. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing, tapi tidak boleh mengabaikan yang lain. Artinya tidak hanya memikirkan tugas dan tanggung jawabnya, tapi juga memikirkan tugas dan tanggung jawab teman-teman yang lain. Bisa? 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 Ketiga, teman-teman sekalian, anggota KPPS berbangga hari ini. Teman-teman yang terpilih di KPPS ini adalah orang-orang pilihan. Atau saya mau tanya dulu, teman-teman sekalian dipanggil untuk menjadi KPPS atau terpanggil? Kan tidak ada yang dipanggil kan? Buktinya Anda mendaftar kan? Artinya berarti Anda sendiri yang menyerahkan diri untuk negara. Tidak ada yang dipanggil di sini. Sini kau jadi KPPS, tidak ada. Semuanya menyerahkan diri. Buktinya Anda mendaftarkan diri dan bersaing dengan teman-teman yang lain, betul ya? Buktinya ada yang tidak lolos. Nah, pada saat Anda sudah di KPPS, berarti Anda sudah siap untuk mensukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Berbangga bahwa periode ini dilakukan pemilihan serentak dan pemilu serentak. Apa pemilu dan pemilihan serentak itu? Pemilu serentak itu adalah pemilihan yang dilaksanakan di tahun yang sama, baik pemilu maupun pemilihan gubernur dan bupati, sehingga disebut dengan pemilihan serentak. Ini harus saya luruskan. Kenapa harus dikatakan pemilu serentak? Karena pemilunya dilaksanakan di tahun yang sama, baik legislatif, presiden, wakil presiden, gubernur maupun wakil gubernur dan gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil kota. Dilaksanakan di tahun yang sama sehingga disebut dengan pemilu serentak. Ini juga saya sampaikan, insya Allah kita masih berpatokan kepada undang-undang lama bahwa pemilu gubernur dan bupati tetap masih dilaksanakan di bulan November sambil menunggu keputusan yang baru apakah disorot ke September atau tidak. Karena pada prinsipnya yang namanya pemilu serentak itu harus selesai di tahun yang sama. Kenapa ada pemikiran harus disorot bulan September? Karena rata-rata kalau pemilu gubernur dan pemilu bupati itu pasti ada sengketa. Nah, sengketa itu selesai setelah 3 bulan. Kalau dia dilaksanakan di bulan September, maka diprediksi bulan Desember itu sudah selesai dan sudah bisa dilantik. Tapi kalau di November bisa jadi dia menyeberang ke tahun 2015 sehingga bisa saya dikatakan dia bukan pemilu selesai. Oleh karena itu ada pemikiran akan disuruh ke bulan September. Tapi lagi-lagi untuk sementara kita masih berpegang pada undang-undang lama bahwa akan dilaksanakan di bulan November. Tentu saja barangkali teman-teman sekalian, insya Allah kita akan memperlahat lagi di BIMTEK-nya nanti. Mungkin dimulai hari ini kalau tidak salah BIMTEK-nya ya. Besok ya, BIMTEK-nya dimulai besok. Saya harapkan untuk jabatan bola dan galang saya sendiri benar-benar turun juga melakukan BIMTEK, siap-siap. Biasanya kalau ketua hasil sedetail-detailnya itu diperhatikan.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, bawa dan sekarang persiapkan diri. Saya turun langsung untuk melakukan bimbingan teknis bersama dengan teman-teman yang lain. Karena ini hari ini kita serba aplikasi. Teman-teman KPPS, saya yakin sudah tahu pakai ini semua kan? Tahu ya? Kalau ada yang tidak tahu pakai WA, saya juga sarankan mulai sekarang buat pengunduran diri. Karena kenapa semuanya pakai ini? Saya pakai satu contoh dulu. Orang bisa mencoba TP1 dengan menggunakan KTP-nya, di TP lain dia bisa menggunakan surat panggilannya. Tapi sekarang jangan pernah berharap seperti itu. Begitu datang Pak, saya punya KTP, saya mau memilih. Tunggu dulu, mana KTP-nya sini? Ada linknya, kita masukkan di aplikasi. Aplikasi apa? Masa sudah selesai sih? DPT online. Mulai sekarang sudah harus bersahabat dengan aplikasi-aplikasi. Ada namanya daftar pemilih tetap online. Itu dimasukkan DPT online.id itu dimasukkan linknya tak. Wah, Pak, Bapak sudah terdaftar di DP sana. Bapak tidak bisa menggunakan lagi KTP. Saya mau memilih surat itu DP sana kalau mau memilih. Tidak bisa lagi hari ini. Ya. Nah, kemudian ini sepintas saja nanti bimbingan perdalam. Kemarin, ya ini teman-teman PPSI, kemarin KTP yang memiliki KTP atau pemilih apa? Pemilih DPK. Pemilih DPK itu kalau dia tidak terdaftar di DPD, benar? Benar ini. Tulisan KPU ini punya satuan. Ada ya? Oke, nanti sampaikan. Yang jelas bahwa kurang lebih seperti itu penyampaian dari KPU RI dan saya sambung lidah untuk menyampaikan kepada teman-teman baik PPK, PPS maupun KPPS yang sudah mengucapkan sumpahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang diucapkan tadi ini benar-benar dilaksanakan, benar-benar diaplikasikan di lapangan, tidak menerima sogok, tidak menerima janji, apalagi cuma janji, sogok saja dilarang, apalagi cuma janji usah terima. Ya, ini kadang nantilah saya jadi begini, saya kasih jawab saya harus tidak usah. Itu masih janji, silakan kasih tahu saja. Sedangkan sudah diterima kita dilarang Pak, apalagi cuma janji, kami tidak terima. Sedangkan sudah diterima kami dilarang sesuai dengan sumpah janji kami, apalagi baru janji. Ya, jangan mau janji, jangan pakai istilah kamu kan sudah janji, ya kan belum janji. Jangan terima itu. Ya, saya kira hanya itu yang sempat sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutama kepada teman-teman KPPS. Saya ucapkan welcome, selamat datang bergabung sebagai penyelenggara pemilu. KPU, PPK, PPS dan KPPS sama, kita adalah penyelenggara pemilu. Hanya wilayah cakupannya yang dibeda-bedakan. Kalau kabupaten lingkup kabupaten, PPK lingkup kecamatan, PPS lingkup desa, dan KPPS lingkup TPS. Tapi pada hakikatnya, pada prinsipnya bahwa kita semua adalah keluarga besar penyelenggara pemilu. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh KPU tidak boleh dilakukan oleh KPPS, PPK dan PPS. Sebaliknya juga begitu. Dan tidak dilarang ke KPPS pasti juga dilarang untuk KPU di kabupaten sampai KPU RI. Saya kira itu sempat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penambah wawasan buat kita semua dalam menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan kita di tingkat TPS. Saya kira ini hanya itu. Berbicara yang saya mohon maaf. Saya diri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada PPK, PPS, Kecamatan Moran yang sudah melaksanakan tahapan pemilu sampai dengan hari ini
kita melalui KPPS Kecamatan Bolan. Hari ini saya sangat bersyukur karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian 1.330 ini masyarakat Kecamatan Bolan, saya berharap 1.330 itu tentu sudah mengenal dan pernah melihat saya sebagai camat seperti yang disampaikan. Jangan berpikir Ibu Camat ini adalah suaminya yang camat, kemudian kita yang istrinya, tetapi Camat Bolan rukun camatnya hari ini. Dan ini hari ini saya berharap sebenarnya dan di kali ini juga tentu dapat mendengar dengan jelas suara, karena saking banyaknya mungkin tempat kita ini tidak bisa muat. Dan kami juga sangat mengapresiasi karena informasi yang kami terima bahwa pelantikan KPPS ini mungkin baru pertama kali ya dilaksanakan secara keseluruhan sekecamatan Bolan. Biasanya langsung dilaksanakan di desa dan kelurahan masing-masing. Ini sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi semangat dari teman-teman PPK dan PPS bisa menghadirkan seperti ini 330 anggota KPPS. Saya pun selaku camat berumurkan mungkin tidak akan bisa mengundangnya, tetapi alhamdulillah hari ini dan camat bisa menyampaikan beberapa hal tidak untuk menggurui tetapi sebagai bentuk motivasi, karena saya yakin Bapak Ibu hari ini yang hadir bukan orang yang baru, tetapi tentu banyak yang mungkin sudah lebih berpengalaman dan mungkin sudah hadir lebih dulu daripada saya hari ini, insya Allah. Dan perlu juga saya sampaikan, jadi izin Pak Ketua KPU seperti yang saya sampaikan pada saat pelantikan pengawas PPS, pemilu kali ini Kecamatan Bolan nuansa dan suasananya agak sedikit berbeda karena mungkin yang sebelumnya Kecamatan Bolan dipimpin oleh camat laki-laki, namun hari ini pemilu di bawah kepemimpinan camat seorang perempuan yang bahwa semangat itu tidak akan pernah kalah. Walaupun saya berumur, tetapi insya Allah ketika komunikasi, kombinasi, dan kerjasama kita lakukan dengan baik, semangat seorang perempuan itu akan bisa menularkan kepada orang yang lain. Kali ini KPPS menjadikan sekian banyak perempuan. The power of Dhamma. Jangan mama sekarang jadi terdepan. Apa kata? Yang hari ini diberikan kepercayaan betul-betul melaksanakan tugas. Tadi sudah diambil sumpah janji, kemudian sudah disampaikan fakta integritas. Makanya itu teh, udah makan itu, udah masak, udah cuci, udah masak. Kami dapat menyampaikan bahwa KPPS hari ini memang betul adalah kunci keberhasilan pemilu kita, karena tentu bagaimana kinerja Bapak Ibu sekalian pada saat pemilu nanti soal tanggal 14 Februari. Oleh karena itu kami dengan sangat selaku pemerintah kecamatan, walaupun kita adalah kecamatan yang besar dengan memilih jumlah yang terbesar TPS sebanyak 190, tetapi insya Allah kita bisa menciptakan pemilu damai dan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kita hari ini tidak berjalan sendiri, tetapi ada dari kepolisian, ada dari TNI, ada pemerintah desa dan kelurahan, ada PPK, ada TPS, ada pengawas TPS, ada Satlimas, sehingga KPPS bisa melakukan tugas dan kerjasama memang betul-betul kepada yang mempunyai kewenangan dan kompeten terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Yang terpenting lagi, kami meminta bahwa KPPS hari inilah yang menciptakan suasana kondusif. Jangan sampai KPPS itu sendiri dan
menjalankan tanggung jawab kita sebagai KPPS. Hari ini kita bertemu di tempat ini dan insya Allah pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan kembali bertemu dan saya sama juga tentunya di tempat itu akan melihat langsung dan memantau masing-masing TPS di Kecamatan Bola. Dan terpenting juga hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketika tidak disertai dengan menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, maka tentu Bapak Ibu sekalian akan mendapat kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, hari ini saya tetap menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap terus menjaga kesehatan, menjaga keselamatan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti pada saat pemilihan betul-betul yang hari ini inilah juga yang akan bertugas di tanggal 14 Februari 2024. Oleh karena itu, sekali lagi, ini kan tentu lagi nanti, insya Allah mudah-mudahan terkait kesehatan terjaminnya Bapak Ibu sekalian. Tugas kita berat, saya tahu bahwa Bapak Ibu anggota KPPS sendiri yang melaksanakan tugas yang berat, tetapi seperti yang saya sampaikan, kita secara bersama-sama dan saya yakin bahwa Kecamatan Bola walaupun selalu dikatakan bahwa terjadi banyak mungkin ada beberapa hal masalah, tetapi insya Allah pemilu kali ini bisa kita bawa secara bersama-sama Kecamatan Bola pemilu yang damai, aman dan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini kegiatan kita berjalan lancar dan insya Allah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, Kepala Desa dan Lurah, karena beliau-beliau inilah yang mempunyai atau wilayah kekuasaannya, sehingga kami berharap juga dan Pak Anies untuk terus memantau wilayah dan tentunya TPS kita yang ada di wilayah desa dan kelurahan masing-masing sampai dengan selesainya proses pemilu ini terlaksana dengan baik dan lancar. Kami juga berharap bahwa pemerintah kelurahan dan desa bersama PPK dan PPK juga terus membangun koordinasi dan kerjasama. Hari ini saya luar biasa, baru seragamnya saja sudah sangat wow, apalagi pelaksanaan kegiatannya. Hari ini suksesnya, hari ini kegiatan kita, insya Allah sebagai gambaran suksesnya kita di tetapi perlu saya sampaikan bahwa memang kita saat ini masih dalam kondisi aman, tetapi kita tidak boleh lengah. Tetap kita harus waspada dan mengantisipasi bahwa hal-hal hambatan itu tidak hanya dari faktor manusia saja, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita menghadapi musim hujan. Beberapa hari ini hujan terus menerus. Oleh karena itu kita semua berharap bahwa ketika pelaksanaan pemilu, insya Allah itu semua tidak terjadi halangan bagi kita. Sudah berapa menit? Tidak lama lagi. Terakhir saya ingin menyampaikan tentu kepada KPPS sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat kita termasuk pemerintah desa dan kelurahan agar masyarakat kita hadir ke TPS masing-masing di tanggal 14 Februari, karena tentu sukses pemilu kalau pemilihan datang mencoblos. Bagaimana kita mengatur pemilihan datang sehingga kita perlu dan wajib menyampaikan kepada masyarakat kita yang hadir. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena ada kegiatan lagi setelah ini. Ya, sekali lagi terima kasih dan insya Allah silaturahmi, dan saya juga meminta jangan ragu untuk komunikasi dengan saya walaupun ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dan komunikasikan, silakan bisa menghubungi secara langsung atau menghubungi kantor ataupun bisa menghubungi WA. Yang penting jelas dan WA alamat dan kita karena ibu jangan biasanya sering demikian beberapa hal yang mau saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri sambutan ini, kalau diizinkan, boleh saya berpantun? Boleh. Belum. So, tidak ibu.
Jadi di luar dengan lalu mau dimulai dulu saya bagi izin, boleh ya? Ke bawah mampir ke pasar Susulola. Jangan lupa beli sayur dan ikan. Bersama KPPS Kecamatan Bola, mari kita sukseskan pemilu 2024. Semoga berjalan lancar. Sekali lagi saya ingin mendengar suara Bapak Ibu sekalian. Semangat! Alhamdulillah. Mari kita bawa Kecamatan Bola untuk mensukseskan pemilu 2024 yang damai, aman, dan lancar untuk Kabupaten Toli dan Indonesia yang lebih baik dari depan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanaman pohon mangrove oleh PPK Baulan Bapak Mirsa Bahtiar.